Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mercy Pondi dari kelas A Pembimbingan Konseling Kristen, Ngirim 12/20/7450. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan anak, yaitu yang pertama, masa konsepsi atau prenatal. Ciri-ciri masa konsepsi atau prenatal yaitu yang pertama, terjadinya perubahan sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Kondisi ini disebabkan oleh kromosom yang diturunkan oleh kedua orang tua janin kepada anak, yang akibatnya anak akan memiliki penyakit Down syndrome. Ciri-ciri yang kedua yaitu adanya perubahan sifat dalam tubuh ibu yang menunjang perkembangan sifat, baik itu perkembangan sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan dengan periode-periode lain dalam prenatal ini. Yang tadinya berupa butiran kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan waktu 280 hari, berat 280 hari, beratnya 7 ton dengan berat badan di sini akan bertambah selama sebesar 11 juta kali. Periode yang keempat yaitu prenatal merupakan tahap yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Dinyatakan hanya karena pada tahap prenatal akan berpengaruh panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan di tahap yang akan datang. Ciri-ciri yang kelima yaitu periode prenatal merupakan saat diterima orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang diciptakan seorang bayi yang sudah berusia 20 minggu. Dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang. Dalam usia ini, orang tua sudah memberikan dorongan stimulus paraf lain untuk mengoptimalkannya. Ilmu psikologi anak adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan perkembangan pada bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini menganalisis tentang pertumbuhan perkembangan anak secara menyeluruh, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik atau gerakan, hingga perkembangan otak atau kognitif, sampai dengan pembentukan rasa cinta akan sesama, kepribadian, identitas. Aspek-aspek perkembangan. Yang pertama yaitu fisik. Fisik yaitu lengkap bagian tubuh seperti fungsi, berat badan yang sesuai dengan umur. Contohnya, berat badan pada umur 1-6 tahun sama dengan umur atau tahun dikali 2 ditambah 8. Tinggi badan sama dengan umur atau tahun dikali 5 ditambah 80. Yang kedua adalah motorik atau kasar halus, yaitu di usia prasekolah kemampuan motorik anak mengalami kemajuan. Anak sudah mulai bisa bergerak dengan berlari, melompat, dan berjalan. Anak sudah mulai bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan gerakan-gerakan yang konstan seperti naik turun tangga, dan berjalan maju mundur. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa yaitu kemampuan pada anak terjadi paling cepat antara 2 dan 5 tahun. Kosakata yang dimiliki meningkat dari sekitar 50 sampai 100 kata menjadi lebih dari 2000 ketika anak sudah berusia 5 tahun ataupun bisa berkomunikasi 2 arah. Yang keempat yaitu kognisi. Bagian-bagian dari kognisi yaitu sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua proporsional yaitu dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga konkret operasional yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat formal operasional yaitu dari 11 tahun ke atas. Yang kelima yaitu emosi.
relasi sosial yaitu memiliki keterikatan batin dengan ibu atau dengan pengasuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang termasuk faktor perkembangan internal adalah faktor perkembangan jasmania, psikologis, dan psikis. Faktor perkembangan eksternal yaitu faktor yang berbeda di luar seseorang yang mempengaruhi keberadaan dinamika perkembangan. Yang termasuk dari faktor perkembangan eksternal yaitu faktor perkembangan sosial, budaya, lingkungan, dan psikis dan fisik. Yang berikutnya faktor perkembangan pembawaan yaitu pada lahir seseorang membawa bagian kemungkinan potensi yang dimiliki pada dirinya, yaitu bakat khusus, jenis kelamin, jenis sifat-sifat fisik, sifat-sifat kepribadian.